Ojo nyalahke spare part. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, kadang kan banyak ketika mengganti rem atau kampas belakang itu biasanya fungsinya masih sama, atau mas kok masih keras padahal kampasnya baru, kok masih sama aja, tidak ada perubahan gitu loh. Nah, maksud saya itu ceklah bagian paha remnya, yang paha antara pengaitnya itu loh, pengait kabel remnya. Biasanya itu di bagian dalam itu kotor atau ada semacam kerak lah. Nanti setelah dibersihkan itu remnya bagus seperti motor baru, ringan, empuk gitu loh. Jadi hindari hal-hal konsumen bilang, mas kok udah ganti kampas kok masih sama aja, kok masih keras, udah ada bedanya. Nah, disitulah mulai harga diri kita itu kadang dipertaruhkan gitu loh. Woi, banyak sebenarnya sih, mulai dari penggantian kampas depan. Saya kan sering bilang coba cek bagian piston, itu juga berpengaruh gitu. Intinya ya, saya yakin yang namanya manusia atau mekanik pasti punya kesalahan lah di masa lalu, tapi kan kita belajar dari kesalahan itu. Kita belajar dari kesalahan yang lalu, kemudian kita perbaiki sebagai acuan ilmu pengalaman gitu loh. Itu ya. Misalkan konsumen, mas ganti aja. Misalkan mbak masih bagus kok, enggak apa-apa mas ganti aja. Nah, itu urusan kampasnya mau dibawa pulang atau enggak, urusan belakang. Ketika enggak dibawa pulang ya berarti bonus buat kita gitu loh. Bisa dikilokan atau terserah lah, intinya banyak fungsi. Atau mau kita jual lagi dengan harga second kan bisa saja, yang penting kan fungsinya gitu loh. Karena rata-rata penggantian kampas matic itu habisnya itu belum sampai separuh atau 50%. Rata-rata itu 3/4 atau 75% itu masih bisa digunakan, cuman 25% yang habis itu diganti lagi. Rata-rata kalau saya jumpai seperti itu. Masalahnya apa? Di bagian pahanya itu kotor, jadi tidak bisa balik. Dan inti kedua kan kita tidak selalu menyalahkan spare part. Misalkan harus kampas yang ori atau yang bagus, itu tidak menjamin kalau bagian paha remnya ini yang macet, otomatis mau diganti kampas yang kualitas original pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika direm pun paha bagian rem ini tidak akan balik ke belakang, otomatis kampas itu daya cengkramnya terus menerus di bagian tromol itu loh. Nah, kalau yang bagus kan harus elastis seperti ini, daya balik atau daya lontar balik depan belakang itu spontan. Otomatis ketika kampas itu harus peleng atau ada gap antara tromol itu kan sesuai. Terkadang kan yang disalahkan ketika ganti kampas masih keras atau tidak bisa pakem, rata-rata yang disalahkan itu bagian kampasnya masalahnya. Intinya matic itu rata-rata penggantian kampas itu kampasnya masih ada separuh lebih. Salah satu penyebabnya ya paha rem ini yang keras itu loh. Jadi kita kerja itu tidak selalu menyalahkan spare part atau harus beli spare part yang bagus atau enggak. Kalau saya pribadi sih, kalau untuk kampas mending yang tidak original lah, karena tidak begitu keras. Poin plusnya kan tidak cepat merusak tromol, rumah tromol itu loh, rumah kampasnya itu. Oke ya, cuman ini yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat. Tata cara atau urutan cara pergantian kampas atau pengecekan
rem belakang yang keras. Tetapi jangan lupa dicek juga bagian kabelnya atau olornya harus benar-benar ringan saat ditarik, dan saat balik pun harus ringan atau tidak berat. Jadi ada fungsi masing-masing daripada spare part itu, harus teliti. Mungkin cuman seperti itu aja sih. Untuk yang lainnya ya nanti dicek lagi atau dikontrol lagi lah, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.